Salam damai dalam Kristus. Sebelum kita mulai renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu dalam menyampaikan renungan ini, agar firman-Mu dapat memberkati kami semua. Amin. Judul daripada renungan hari ini adalah Mengenakan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita tidak lepas dari mengenakan pakaian. Pakaian yang kita kenakan berfungsi satu, untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, dan hujan. Selain itu, pakaian yang kita kenakan juga akan dapat mencerminkan siapa diri kita. Ini adalah identitas kita. Di kantor, seorang manajer mungkin mengenakan pakaian yang rapi, formal dengan dasi dan lengan panjang, atau kemungkinan dengan batik lengan panjang. Seorang guru akan berpakaian sopan, sederhana. Seorang teknisi kemungkinan memakai pakaian seragam kerja. Bahkan gaya berpakaian kita bisa menimbulkan kesan yang berbeda-beda. Ada orang yang tampil elegan, ada yang santai, ada yang sporty, ada juga yang lusuh. Jadi pakaian yang kita kenakan sebenarnya menggambarkan identitas siapa kita. Orang sering mengamati pakaian yang kita kenakan. Suka tidak suka, cara berpakaian kita akan mempengaruhi cara orang menilai diri kita. Mari kita buka di Galatia 3 ayat 27. Dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Rasul Paulus memakai gambaran yang indah. Ketika kita percaya dan dibaptis, sebenarnya kita telah mengenakan Kristus. Artinya, Kristus adalah merupakan pakaian rohani kita, identitas kita yang baru. Ini adalah penampilan kita di hadapan dunia. Sehingga karakter Kristus yang kita kenakan dapat dilihat oleh dunia. Baptisan bukan hanya sebagai ritual air, tetapi merupakan tanda bahwa sekarang kita sudah mengenakan Kristus. Ketika kita mengenakan Kristus, berarti identitas yang kita kenakan sebelumnya telah kita tanggalkan terlebih dahulu, dan kita mengenakan identitas yang baru, yaitu Kristus, di mana di dalamnya ada karakter dan sifat-sifat Kristus yang harus tampil. Jika orang percaya dan sudah dibaptis, tetapi masih hidup dengan cara duniawi, maka orang tersebut seperti melepas pakaian Kristus, yaitu kain lenan putih yang halus, yang sudah dikenakan, ditanggalkannya, dan kembali mengenakan pakaian lama yang mungkin kumal dan kotor. Selanjutnya mari kita baca di Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus berkata kita harus mengenakan pakaian baru. Itu berarti ada proses menanggalkan manusia lama. Dosa kita, kebiasaan buruk, egoisme lama kita, dan kita kenakan pakaian yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Pakaian baru ini tidak bisa diganti sesuka hati kita. Kalau dalam pakaian fisik, kemungkinan ketika kita di rumah, kita bisa berganti dengan pakaian santai, pakaian olahraga, atau pakaian pesta. Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita, hanya kita mengenakan satu pakaian, yaitu Kristus. Banyak orang Kristen tergoda ketika di dalam gereja mereka mengenakan Kristus, tetapi di tempat kerja atau di lingkungan pergaulan, mereka menanggalkan Kristus, lalu mengenakan pakaian duniawi, dan menjadi serupa dengan orang dunia agar mereka dapat diterima oleh lingkungan tersebut.
Ketika kita menanggalkan Kristus, berarti kita telah melakukan kompromi. Kita menjadi seekor Kristen bunglon yang menyesuaikan warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan di mana dia berada. Saudara-saudari, seharusnya kita harus konsisten menampilkan Kristus dimanapun kita berada. Apakah kita akan diterima? Apakah kita akan disukai atau tidak? Ketika kita mengenakan Kristus, kita telah menjadi manusia baru, yaitu menjadi seorang yang hidup dalam kebenaran dan menjaga kekudusan kita. Jangan kita tukar lagi dengan baju yang lama, yang kumal dan kotor, yaitu dosa-dosa lama kita. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi ketika kita mengenakan Kristus, maka hal-hal tersebut, hal-hal positif tersebut akan nampak pada pakaian rohani kita. Ya, seperti orang menilai penampilan fisik kita, secara rohani orang lain seharusnya juga dapat merasakan pakaian rohani yang kita kenakan. Begitu kita hadir di tengah orang lain, mereka seharusnya dapat merasakan pakaian rohani ini. Pertanyaannya, ketika kita ada di tengah keluarga, di lingkungan teman, kantor, atau di tengah jemaat Tuhan, atau bahkan di tengah-tengah orang yang belum percaya, apakah mereka bisa melihat Kristus di dalam diri kita? Pakaian Kristus harus terlihat karena itu yang menjadi kesaksian kita. Dalam penutup, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita konsisten mengenakan Kristus di lingkungan manapun kita berada. Jangan pernah kita tanggalkan pakaian rohani ini. Kiranya hidup kita menjadi memancarkan Kristus melalui belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dengan demikian, setiap orang yang berjumpa dengan kita dapat berkata, "Saya melihat Kristus dalam dirinya." Saudara-saudari, mari saya ajak mulai besok pagi. Setiap pagi kita bangun, dan ketika kita mengenakan pakaian, kita juga mau ingat untuk mengenakan Kristus. Dimanapun saya berada, di tempat kerja, di tempat kuliah, di perkumpulan sosial, di gereja, di rumah, atau dimanapun saya berada, saya akan mengenakan Kristus. Mengenakan kebenaran dan kekudusannya. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.